Masya Allah, PBB balik arah kini tegas dukung Palestina dan mengatakan Israel si biang kerok kekerasan dan patut dibasmi. Pendudukan Israel dan diskriminasi terhadap warga Palestina merupakan penyebab utama siklus kekerasan yang tak berkesudahan di daerah Gaza dan Yerusalem selama beberapa puluh tahun terakhir. Hal itu merupakan hasil kesimpulan yang disampaikan penyelidik PBB pada hari Selasa. Dalam laporan setebal 18 halaman yang berfokus pada evaluasi garis panjang investigasi, laporan dan juga keputusan PBB di masa lalu tentang situasi di Gaza tersebut. Tim karena itu merekomendasikan agar pendudukan tanah Palestina oleh Israel segera diakhiri dengan tegas. Mengakhiri pendudukan tanah oleh Israel penting segera dilakukan untuk menghentikan siklus kekerasan yang terus-menerus di Gaza, kata laporan mereka seperti dikutip dari AFP. Sementara itu, pemimpin penyelidik Nafi Pillay yang juga mantan kepala hak asasi PBB dari Afrika Selatan mengatakan rekomendasi diberikan karena Israel selama ini tidak pernah berniat mengakhiri pendudukan dan diskriminasi yang terus-menerus terhadap rakyat Palestina. Kurang adanya implementasi ditambah dengan rasa impunitas merupakan bukti jelas bahwa Israel tidak berniat mengakhiri pendudukan dan juga diskriminasi terus-menerus terhadap warga Palestina yang terletak di jantung pengulangan sistematis pelanggaran di wilayah pendudukan Palestina termasuk Yerusalem Timur dan juga Israel, katanya. Menanggapi laporan tersebut, Israel melalui Kementerian Luar Negeri mereka langsung mengecam seluruh penyelidikan dan menyebutnya sebagai perbuatan penyihir. Laporan itu, kata mereka, sepihak dan dinodai dengan kebencian terhadap Israel dan hanya berdasarkan serangkaian penyelidikan bias sebelumnya. Itu telah diterbitkan sebagai hasil penyelidikan bias ekstrim anti-Israel oleh Dewan Hak Asasi Manusia, kata Israel tidak terima. Tak hanya melalui Kementerian Luar Negeri, Israel melalui puluhan tentara cadangan dan mahasiswa mereka yang berbaris di luar markas PBB juga menentang hasil penyelidikan tersebut. Nitzan Nadar Shanleiner yang mengepalai LSM Israel Surat Hadin mengorganisir protes mengecam Dewan HAM PBB sebagai badan paling antisemit di dunia. Kini pada faktanya PBB mulai gerah dengan Israel dan kini adalah detik-detik kehancuran dari pasukan Zionis penyerbu Muslim tak berdosa Palestina. Gempar, banyak orang Yahudi Amerika dukung Palestina, bukan Israel. Ternyata ini sebabnya. Berbicara tentang Yahudi, sebagian orang mungkin akan langsung merujuk pada Israel. Hal tersebut mungkin tidak sepenuhnya salah karena faktanya Israel sendiri diketahui sebagai negara dengan mayoritas penduduknya menganut agama Yahudi. Namun perlu diketahui juga bahwa di negara lain juga ada pemeluk Yahudi termasuk Amerika Serikat. Dikenal sebagai sekutu dekat Israel, ternyata ada sebagian orang Yahudi di Amerika yang mendukung Palestina dalam konfliknya dengan Tel Aviv. Dikutip dari laman Arab News, gejolak kekerasan dalam konflik Israel-Palestina telah memecah sebagian masyarakat Amerika Serikat. Dalam hal ini terdapat pergeseran opini publik Amerika terhadap dukungannya untuk Palestina, termasuk dari kalangan Yahudi. Amerika membela penderitaan yang dialami rakyat Palestina atas konflik berkepanjangan tersebut. Sementara Israel bergerak ke kanan dan menjadi lebih nasionalis serta ortodoks agamis, orang Yahudi Amerika justru lebih liberal dan progresif serta mayoritas dari mereka mendukung Partai Demokrat. Sumber utama ketegangan yang berkembang antara elemen liberal progresif antara Yahudi Amerika dan Israel adalah pendudukan Israel di tepi barat dan Gaza serta penindasannya terhadap rakyat Palestina. Perubahan sikap di kalangan Yahudi Amerika tidak hanya diselaraskan dengan peristiwa di Timur Tengah, tetapi juga karena perkembangan di Amerika Serikat. Dalam kaitannya dengan hak asasi manusia secara umum dan juga ketidakadilan terhadap minoritas. Adapun contohnya seperti muncul gerakan Black Lives Matter yang secara organik diterjemahkan ke dalam Palestina Lives Matter dan terlihat di banyak plakat dan demonstrasi yang mendukung Palestina.
Dalam riwayatnya, ternyata dukungan Yahudi Amerika terhadap Palestina sudah berlangsung sejak dulu. Dikutip dari laman Merit pada 1988 di tengah-tengah intifada, Yahudi Amerika mengerahkan kekuatannya dan menentang kebijakan pemerintah Israel. Lebih lanjut, mayoritas orang Yahudi Amerika tidak tergabung dalam organisasi atau sinagoga komunal Yahudi. Selain itu, komunitas Yahudi Amerika juga tetap liberal secara tidak proporsional. Pendewasaan Yahudi Amerika secara bertahap ini bisa menjadi gambaran bahwa telah terjadi perubahan substansial di bagian lain masyarakat Amerika. Sebagai dampaknya, hal ini mengarah pada pergeseran warga Amerika Serikat ke arah pandangan yang lebih seimbang tentang hubungan Israel-Palestina. Secara tidak langsung, fenomena ini pada akhirnya dapat memposisikan kembali Amerika Serikat sebagai perantara perdamaian yang penting dan signifikan bagi kedua pihak. Zionis kembali ciut, Israel akui gagal bendung operasi perlawanan di tepi barat. Surat kabar rezim Zionis mengabarkan kegagalan pasukan Israel membendung operasi-operasi militer pejuang Palestina terhadap tentara dan pemukim Zionis di tepi barat. Yediot Aharonot pada Minggu melaporkan operasi militer Breakwater terhadap pasukan perlawanan di tepi barat berlangsung hampir 6 bulan dan sampai sekarang tidak nampak akan berakhir. Padahal nama yang dipilih untuk operasi ini sepertinya cukup optimistik. Yediot Aharonot juga menyinggung kematian perwira Israel dalam kontak senjata terbaru dengan pejuang Palestina di dekat Jenin dan menulis militer Israel telah berubah menjadi polisi-polisi distrik. Meningkatnya perlawanan bersenjata kelompok-kelompok pejuang Palestina khususnya di kota Nablus dan Jenin sangat mencemaskan bagi para petinggi dan juga pejabat di Tel Aviv, Israel. Selama ini mereka hanya mengkhawatirkan perlawanan kelompok-kelompok Palestina di jalur Gaza, tapi dalam beberapa hari terakhir perlawanan tepi barat telah menjadi tantangan besar bagi Zionis. Kegagalan Israel ini bukan yang pertama kalinya karena perlawanan di tepi barat kini makin kuat, apalagi pasukan senjata juga datang dari mana-mana. Mereka dikabarkan mendapatkan pasukan senjata dari Iran bahkan dari Rusia juga.